Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kelima, tapi pertemuan perdana kita untuk live Zoom ya. Sebelumnya saya hanya mengirimkan rekaman, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa lebih banyak berdiskusi nantinya ya. Adapun materi pertemuan kita yang kelima ini yaitu peran aktor asing, pengaruh serta tekanan internasional. Ya. Dalam hal ini tentunya terkait Arab Spring, transisi demokrasi di negara-negara mayoritas Islam ya. Adapun outline pertemuan kita pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian intervensi, ya, bagaimana dalam hal ini intervensi asing ya, kemudian intervensi menurut para ahli yang macam-macam intervensi, dan kita akan nanti membahas studi kasus bagaimana intervensi asing yang terjadi pada konflik Suriah ya, bagaimana aktor dan kepentingan yang terjadi di konflik tersebut. Pengertian intervensi, jadi intervensi itu adalah campur tangan suatu negara dalam urusan negara lain. Seperti misalnya dalam hal politik ataupun militer. Ya. Jadi sebuah negara melakukan mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara lain dalam hal politik maupun militer. Tujuannya apa? Ada dua, ya. Yang pertama untuk membantu permasalahannya agar bisa selesai dengan baik, untuk mendamaikan konflik di negara itu. Sekaligus ada juga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, ya, baik dari sisi ekonomi tentunya ya. Ada sisi keuntungan yang didapatkan setelah dia melakukan intervensi ke negara lain. Sedangkan pengertian intervensi menurut para ahli, ini ada Dr. Wirjono Prodjodikoro, ya. Intervensi adalah suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak dipenuhi. Ini mungkin mengarah pada penjajahan ya. Kemudian ada Perry and Grant. Dia mendefinisikan intervensi sebagai turut campur tangannya sebuah negara secara diktator terhadap negara lain yang bertujuan untuk menjaga ataupun mengubah kondisi aktual tertentu. Ada juga dari Starke, dia mengatakan bahwa intervensi merupakan suatu bentuk propaganda atau keinginan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain. Ini mungkin yang paling banyak
kita temui di negara-negara di Timur Tengah ya. Propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan mendorong terjadinya revolusi. Kemudian ada dari Oppenheimer, ya, dia mengatakan bahwa intervensi itu merupakan campur tangan sebuah negara secara diktator mengenai urusan negara-negara lain dengan maksud untuk memelihara atau merubah situasi, keadaan, atau barang pada negara tersebut. Karena mungkin negara itu, negara sasarannya memiliki sumber daya alam yang baik, cukup melimpah, sehingga dia melakukan intervensi, ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa negara-negara di Timur Tengah itu memiliki sumber daya minyak yang sangat melimpah, dan itu menjadi rebutan, ya, ke negara-negara Barat. Kemudian Black Law Dictionary, ini adalah kamus ya. Di dalam kamus itu dia mengartikan intervensi itu adalah ikut campur tangannya suatu negara terhadap urusan negara lain dengan memanfaatkan kekuatan ataupun ancaman. Jadi negara yang akan melakukan intervensi ini pastinya adalah negara-negara maju, negara-negara yang memiliki kekuatan yang berpower, ya. Dan negara sasaran adalah negara-negara yang masih berkembang, negara-negara dunia ketiga, negara-negara lemah, tapi memiliki sumber daya yang sangat melimpah yang menjadi incaran dari negara superpower tersebut. Bentuk-bentuk intervensi, ya, di sini ada dicontohkan ada 6. Yang pertama intervensi diplomatik, ya. Ini bentuk campur tangan seorang diplomat memberikan komentar, ya, memihak terhadap kasus atau persoalan politik yang melanda negara tempatnya bertugas. Ini sering kita temui, ya, di forum-forum internasional. Kemudian ada intervensi klasik, ya. Ini campur tangan yang dilakukan dengan kegiatan gelap atau misi rahasia, ya. Misalnya melakukan penyadapan informasi pada suatu negara dengan tujuan. Ada juga pameran kekuatan militer, ya. Bentuk ini terbilang efisien, biayanya relatif murah, risikonya rendah, ya, jika dibandingkan dengan pengiriman ekspedisi militer ke suatu tempat, ya. Mungkin ini contohnya adalah pameran rudal, ya, atau nuklir dan sebagainya. Ada subversi, ini dikenal dengan gerakan bawah tanah. Ini adalah suatu gerakan politik dan militer yang terorganisir, ditunjang dan diarahkan negara asing, ya, yang mana tujuannya yaitu menempatkan berbagai elemen di negara sasarannya. Ada juga gerilya, perpaduan antara subversi dengan sistem perang konvensional, ya. Tidak selalu merupakan hasil intervensi kekuatan asing, tapi cukup banyak kegiatan gerilya yang merupakan manifestasi dari intervensi. Intervensi militer, ya, ini yang paling banyak sekarang terjadi, ya. Bentuk campur tangan yang diwujudkan dengan cara mengirim ekspedisi militer, ya, tentara, pasukan untuk menunjang suatu pemerintahan yang sedang berkuasa ataupun membantu kelompok pemberontak, ya. Jadi negara itu
dia mengirimkan ekspedisi militernya, pasukannya. Apakah dia pro dengan pemerintahan yang ingin ditumbangkan atau oposisi dari pemerintahan yang ingin ditumbangkan. Tergantung negara yang menjadi sasarannya. Kemudian jenis-jenis intervensi berdasarkan jangkauannya ada dua, ada intervensi internal, eksternal, dan reprisal. Kalau internal itu dia tindakan ikut campur yang dijalankan negara asing untuk mendukung kelompok tertentu dalam rangka membela atau memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Ya. Sedangkan intervensi eksternal, perbuatan campur tangan asing atas perang yang terjadi di antara dua negara lain, di mana memiliki tujuan untuk mendamaikan atau meredam konflik tanpa membela salah satu pihak yang terlibat perang. Ya. Jadi kalau internal tadi dia mendukung salah satu kelompok, tapi kalau eksternal ini dia tidak mendukung kedua-duanya. Dia tujuannya untuk mendamaikan atau meredam konflik. Sedangkan intervensi reprisal, aktivitas campur tangan yang dilakukan suatu negara dengan tujuan membalas kerugian yang diderita negara lain dengan cara menimbulkan kerugian serupa, ya, seperti contohnya blokade. Ini juga sangat banyak terjadi di Timur Tengah. Intervensi berdasarkan dampaknya ada dua, dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya bertujuan untuk menegakkan keadilan. Ya, salah satu organisasi yang sering melakukan intervensi positif adalah PBB. Ya, ini juga contohnya intervensi negara Indonesia dalam mengakhiri perang Kamboja dan Vietnam, ya. Intervensi PBB untuk menjaga keamanan dan tidak adanya pelanggaran HAM di seluruh negara. Ada intervensi negatif, ya. Jadi ini tujuannya untuk mendapatkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di suatu negara yang terjadi konflik. Ya. Bentuk intervensinya biasanya dilakukan oleh negara maju, ya, di misi tertentu untuk menguasai negara yang sedang berkembang yang menjadi sarang konflik, ya. Contoh yang di sini pada Perang Dunia Kedua, ya, masuknya Italia untuk membela Jerman melawan Inggris Raya, yang justru memperparah peperangan. Dan di Timur Tengah pun banyak sekali contohnya, ya, seperti konflik Syria. Nah, ini contoh tindakan intervensi. Kita melakukan embargo terhadap suatu negara yang dimusuhi oleh lembaga negara lainnya, kemudian mengirimkan prajurit ke negara yang bertikai, dan sudah jelas bukan urusannya. Kemudian melancarkan peperangan melalui cara blokade ke negara lain atau tidak memiliki sangkut pautnya sama sekali. Nah, kita mengambil studi kasus dari konflik yang terjadi di Syria, ya. Di sini kita akan melihat aktor asing dan kepentingannya di dalam konflik Syria ini, ya. Pertama, di sini konflik Syria itu dimulai dari revolusi Arab Spring, ya. Jadi Arab Spring yang terjadi sekitar tahun 2011 itu yang menyebabkan banyak negara-negara yang melakukan revolusi terhadap rezim yang berkuasa di negaranya, ya. Di pertemuan sebelumnya sudah
banyak contoh-contoh negara yang melakukan berhasil menumbangkan rezim yang telah lama berkuasa di negaranya masing-masing ya. Ada yang sampai 20 bahkan 30 tahun. Nah, yang menarik di sini karena terinspirasi dari revolusi Arab Spring ini juga masuk di Suriah, dan ternyata Suriah ini sangat beda ya dalam tanda kutip dengan negara-negara yang sudah berhasil menumbangkan rezim yang ada di negaranya ya. Jadi revolusi Spring ini menandai bahwa ada pihak oposisi ya yang menghendaki reformasi di tubuh pemerintahan Bashar al-Assad ya, yang sejak lama dijalankan dengan prinsip monarki. Jadi Bashar al-Assad ini adalah presiden yang sangat kuat ya, berbagai demonstrasi yang dilakukan ya, namun tidak mampu menumbangkan presiden Assad ini ya. Rusia dan Amerika, dua negara besar ini berebut hegemoni di sini ya. Dia saling melempar manuver ya, kemudian melibatkan para sekutunya mereka masing-masing di Timur Tengah ya. Jadi Amerika bersekutu dengan Arab, Saudi, Qatar, ya, dan sebagainya. Kemudian Rusia di Timur Tengah itu bersekutu dengan Iran, ya, Bahrain. Kemudian akibatnya, ya, jadi demonstrasi yang sangat besar yang dilakukan oleh rakyat Suriah, ya, ternyata apa namanya pemerintah Bashar al-Assad ini dia sangat agresif dan represif terhadap demonstran, ya, sehingga jutaan warga sipil di Suriah itu menjadi tunawisma karena cara kekerasan yang dilakukan oleh tentara ataupun apa namanya tentara Bashar al-Assad itu sangat-sangat brutal ya, menyebabkan banyak sekali masyarakatnya yang menjadi korban. Nah, ini adalah peta dari negara Suriah ya, di mana ini diambil di tahun 2018 ya. Jadi yang merah ini adalah wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Al-Assad ya. Kemudian yang hitam ini saya tidak tahu ini ISIL, bukan ISIS ya, ISIL. Ada yang merah ini ya, yang hitam ini. Kemudian Kurdis, tentara Kurdis yang kuning ini ya. Kemudian ini kelompok pemberontak ya, Rebel Force. Kemudian ada juga yang dikuasai oleh yang bersama dengan Turki ya di bagian atas. Jadi bagian utara ini adalah negara Turki ya, berbatasan dengan negara Turki. Kemudian ada, saya tidak tahu ini wilayah apa ini ya, occupation territory. Yang jelas di sini ada Israel, ada Lebanon ya, dan ibu kotanya adalah Damaskus ya. Jadi karena
Al-Assad ini sangat kuat, ya, jadi dia hampir seluruh wilayahnya bisa dikuasai, ya, karena dia memanfaatkan jaringan-jaringan tentaranya yang loyal, ya. Jika ada yang tidak loyal nantinya akan yang tidak loyal inilah yang nantinya menjadi kelompok oposisi dan bergabung dengan kelompok pemberontak untuk melawan pemerintah Bashar al-Assad. Nah, udah hilang ya. Jadi perang Suriah ini sangat menyedot perhatian internasional, ya, karena sampai sekarang masih terus terjadi dan tidak ada yang mau mengalah, ya. Pasar rezim Al-Assad itu sangat kuat, juga para pemberontak juga tidak mau menyerah begitu saja, dia selalu melawan juga, ya. Dan kenapa sampai sekarang belum terjadi, karena ternyata banyak bantuan asing, ya. Bantuan asing itu bukan hanya kepada pemerintah Assad, pemerintah Suriah, tapi juga diberikan kepada pemerintah, ya. Nanti kita lihat Rusia misalnya, dia mengirim dia membantu menyatakan dukungannya kepada Assad, memasuk senjata, ya, melatih tentara Suriah dalam penggunaan dan pemeliharaan senjata. Dan Iran juga, ya, ini juga ternyata bukan hanya dukungan diplomatik dan penyediaan senjata, Iran juga membantu Suriah itu dalam bentuk finansial, ya. Kemudian pemerintah Suriah juga menerima dukungan dari non-pemerintah seperti Hizbullah, ya, dari Lebanon, yang ini juga diduga telah mengirim pejuang untuk memerangi pemberontak. Ini kekuatan asing yang pro terhadap pemerintahan Assad, ya. Kemudian di pihak lain, pihak pemberontak atau oposisi itu didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, ya. Ya. Jadi Amerika Serikat dan sekutunya juga ini melakukan memberikan bantuan logistik, ya, dan senjata dalam jumlah yang sangat banyak pada para pemberontak, para kelompok oposisi dari pemerintahan Assad. Selain Amerika, ya, selain itu Amerika juga terus berusaha menggulingkan desakan untuk melengsarkan Al-Assad dari kursinya, ya. Banyak sidang PBB, ya. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika untuk menggulingkan ini Al-Assad, ya. Nah, perebutan pengaruh dan kekuasaan aktor-aktor negara dalam kasus Suriah mengindikasikan adanya pertentangan kepentingan dan paradigma. Jadi ada pengamat yang mengatakan bahwa perang Suriah itu adalah sesungguhnya perang antara Amerika dan Rusia, ya. Amerika dan Rusia. Ini pergolakan sosial, ya, di Suriah itu dimulai Maret 2011, ya. Protes anti pemerintah yang diinspirasi oleh Arab Spring, ya, bahwa di beberapa negara seperti Mesir, Rusia,
Libya, ya. Dia berhasil menumbangkan rezim presiden yang sudah lama berkuasa, ya, dan Suriah juga yang sudah lama dipimpin oleh Assad, dia juga ingin melakukan hal demikian, ya. Tapi tentu saja, ya, sekali lagi rezim Assad ini merespon sangat agresif, ya, sehingga protes damai itu memperburuk situasi. Dan perang bersenjata pun dimulai, ya, di akhir tahun 2011, ya. Itu dimulai dari pasukan pemerintah versus pemberontak oposisi. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam perang Suriah itu ada 40. Yang pertama rezim pemerintah Assad, ya. Kemudian ada juga oposisi, ada juga pihak luar asing yang dia mendukung, ada yang mendukung Assad, ada yang mendukung oposisi, kemudian ada juga jihadis. Di sini juga melawan rezim Assad. Jadi rezim Assad ini dia dihadapkan dengan berbagai perlawanan, ya, mulai dari kelompok pemberontak, para jihadis, dan aktor asing. Aktor asing yang punya Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ini kita lihat peta aktor-aktor aktor utama yang berperan di konflik Suriah, ya. Ada front penentang rezim Assad, ada yang mendukung rezim. Yang mendukung di sini Suriah, ya, besar. Jadi sekali lagi, ya, jadi konflik Suriah itu sesungguhnya adalah konflik Amerika dengan Rusia. Rusia dengan berbagai sekutunya seperti Iran dan Hizbullah di Lebanon, dia mendukung Bashar Assad. Kemudian di sini ada beberapa macam bantuan yang diberikan, ya, yang saya katakan. Bantuan pasukan, ya. Kemudian Amerika Serikat, di sini ada Turki, ada Saudi, Arab Saudi, dan yang lainnya, ya. Juga ada faksi oposisi Suriah. Di sini ada juga kelompok kecil, ya, namanya Kurdi. Nanti kita jelaskan. Negara-negara ini pada umumnya dia membantu dalam hal persenjataan, ya. Kalau Turki dia selain persenjataan, ada bantuan juga non-tempur, ya, dan sebagainya. Kemudian aktor-aktor perang di Suriah, ya, yang pertama adalah Bashar Assad, yang adalah tokoh sentral di Suriah, ya, presiden Suriah. Taktik yang digunakan Assad itu adalah dengan mengintegrasikan militer ke dalam sistem pemerintahannya. Ya, jadi dia memperkuat kekuasaannya itu dengan memperkuat militernya, ya, kekuatan militer sebagai penopang dalam menjalankan kekuasaannya, ya. Dia membangun jaringan-jaringan loyal di militer. Kemudian
dia juga mengumpulkan dan membangun dukungan dan bantuan dari berbagai negara sahabat, ya seperti tadi Iran, ya, Rusia. Kemudian keberanian Assad dalam menghadapi tekanan-tekanan negara-negara Barat memberikan tekanan balik kepada negara-negara bukan Suriah. Ya, jadi ini Bashar Assad ini posisinya sangat kuat dalam melawan tekanan-tekanan dari negara-negara Barat. Kemudian orang-orang yang mendukung Assad merupakan orang-orang yang mayoritas seperti kelompok Syiah. Kemudian aktor yang kedua adalah Rusia. Ya. Jadi, Rusia ini adalah sekutu lama negara Suriah. Ya. Namanya pun hampir sama ya, Suriah dengan Rusia. Suriah ini memiliki kepentingan yang mereka harus lindungi ya, karena Rusia ini adalah pemasok terbesar senjata kepada pemerintah pada Suriah ya, dan itu sudah lama terjadi ya, sejak dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi Suriah sepakat memberikan izin kepada Rusia, dia membangun pangkalan militer di pesisir, di daerah pesisir Tartus. Ya, jadi ini gambarnya ya. Jadi pangkalan militer ini nantinya digunakan oleh pemerintah saat ini untuk melindungi negaranya ya, melindungi negaranya dari serangan-serangan negara-negara luar yang ingin menyerang. Ya. Jadi Rusia merasa bahwa konflik ini bisa mengganggu stabilitas kepentingan negara mereka. Ya, jadi dia membangun pangkalan militer. Kemudian campur tangan pihak lain akan mengganggu. Jadi kalau ada campur tangan dari pihak lain, tentunya akan kepentingan Rusia di Suriah akan terganggu. Ya. Keuntungan ekonomi lainnya yang didapatkan selama ini juga akan terganggu. Kemudian Iran dan Suriah ini juga merupakan negara yang memiliki hubungan luar negeri yang sangat baik ya, di mana Iran yang sebagian yang kita ketahui adalah sebagian besar Syiah ya, kemudian juga Syiah ya, jadi sangat hubungannya sangat baik ya. Iran memberikan bantuan yang sangat banyak kepada pemerintah Syria ya, bantuan militer. Kemudian Iran juga yang secara terang-terangan menyatakan dukungan membela pemerintah Israel. Yang keempat Turki ya, Turki ini dia tadi dia menentang Bashar Assad di awal-awal sebelum terjadinya konflik Suriah. Turki ini merekomendasikan ke Assad itu untuk meletakkan jabatannya sebagai presiden ya, tapi Assad menolak ya. Assad tentunya menolak dan sehingga hubungan Turki dengan Suriah pun jadi bertentangan ya. Kemudian Turki kemudian memperlakukan sanksi untuk Suriah, wilayah udaranya tidak diizinkan untuk dilewati oleh penerbangan dari Suriah. Ya. Puncaknya Turki menutup kedutaannya di Damaskus ya, di tahun 2012, sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun karena